Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascalis Koran di channel Profit Kece. Salam Baras. Baik, pada video kali ini ingin saya share bagaimana generasi setiap generasi punya cara berpikir dan karakter yang berbeda-beda. Pada video-video sebelumnya saya selalu mengatakan bahwa setiap generasi punya masa, setiap masa punya generasi. Nah, ini penting untuk kita pahami supaya tidak ada miskomunikasi antar kita. Dalam kurun waktu 100 tahun atau 1 abad, ada 4 generasi yang sedang menghuni atau sedang hidup di Indonesia. Nah, tentu saja generasi ini punya cara berpikir beda-beda. Karakteristik mereka beda-beda. Nah, generasi yang pertama adalah generasi baby boomers. Nah, ini merupakan generasi sepuh yang kelahiran tahun 1930 sampai 1966. Nah, ini merupakan generasi sepuh ya. Mereka usia sudah lebih dari 80, bahkan ada yang sudah sampai 100 tahun. Jadi teman-teman harus ingat bahwa generasi ini ya, generasi baby boomers, sejak waktu mereka masih remaja, masa mereka menjalani masa remaja mereka hanya mencari informasi melalui media cetak, atau kalau tidak berarti menerima informasi dari radio. Hanya itu media informasinya mereka. Nah, sesuai dengan namanya mereka, baby boomers. Nah, dalam sebuah artikel kemarin saya sempat baca itu bahwa kenapa generasi ini diberikan nama baby boomers, karena mereka punya anak paling tinggi selama 3 generasi terakhir. Jadi mereka ini punya anak sampai 10 sampai 11 sampai bahkan lebih. Ya, karena informasi terbatas, aktivitas mereka hanya sebatas di rumah. Hal itu menjadi salah satu faktor di mana generasi ini punya anak banyak. Generasi yang kedua adalah generasi X. Teman-teman ketahui bahwa generasi X merupakan generasi yang lahir dari tahun 1967 sampai tahun 1980-an. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa komputer itu pertama kali masuk di Indonesia itu pada tahun 1967. Berarti bertepatan atau bersamaan dengan generasi ini lahir. Artinya mereka ini lahir bersama dengan kehadiran komputer. Hanya saja komputer waktu itu masih digunakan di instansi pemerintah untuk mengolah data ya. Dan pada waktu itu ya komputer, mereka mempercayai bahwa komputer sangat membantu untuk melancarkan pekerjaan. Dan media mereka pun masih terbatas, sangat terbatas, masih mendengar radio atau masih menerima informasi atau mencari informasi melalui koran, iklan-iklan. Ketika cari lowongan kerja mereka cari di iklan-iklan koran. Hanya saja generasi ini punya akses sudah sangat luas. Mereka sudah bisa beraktivitas, waktu paling banyak itu mereka beraktivitas di luar. Dan generasi ini paling senang ketika mereka bekerja, terutama bekerja di kantoran. Mereka senang kalau bekerja pergi pagi dari jam 8 sampai pulang jam 5 sore di rumah. Makanya generasi ini berbanding terbalik ya. Artinya mereka punya anak paling sedikit daripada generasi baby boomers. Itu. Mereka punya waktu berangkat dari jam 8 pagi ke kantor, mereka kerja sampai pulang jam 5 sore. Dan kalau mereka tidak melakukan itu, berarti itu menjadi hal yang aneh. Mereka bisa jadi sakit atau apapun. Karena itu sudah menjadi habits mereka. Mereka lebih nyaman berada di kantor daripada mereka di rumah. Nah itu. Yang ketiga adalah generasi Y. Ya, generasi Y merupakan generasi kelahiran tahun 1980 sampai 1995. Jadi, jika Anda kelahiran tahun 80-an sampai tahun 95 atau Anda hari ini berusia 26 sampai 41 tahun, itu berarti Anda termasuk generasi Y. Jadi, generasi ini sudah bisa mengakses komputer dari rumah mereka. Tidak lagi di kantor. Ya. Atau bisa mengakses komputer dari sekolah mereka, atau bisa mengakses komputer dari warung internet atau warnet. Jadi generasi Y merupakan generasi yang dibesarkan bersama dengan perkembangan game online, media sosial, gadget,
smartphone, dan lain sebagainya. Jadi hal ini membuat generasi ini hidup dalam fasilitas teknologi komputerisasi. Nah, generasi ini ya disebut juga generasi milenial ya, generasi Y, dan mereka mudah untuk mendapatkan informasi dari mana-mana. Dan mereka punya wawasan berpikir sudah luas. Makanya generasi ini sangat cepat untuk mengupdate informasi terbaru, sangat cerdas ya, sangat pemikirannya sangat maju, sangat terbuka dibanding dengan generasi sebelumnya enggak. Makanya generasi ini sangat-sangat tidak suka dengan yang namanya bekerja di kantoran. Tipe generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih senang bekerja di luar, mereka lebih senang bekerja bebas, tidak di bawah tekanan orang lain ataupun terikat di dalam sebuah instansi dengan birokrasi yang berbelit-belit. Itu mereka tidak suka. Mereka lebih suka bekerja part time. Mereka lebih senang bekerja di mana saja. Mereka lebih senang melakukan apapun di mana saja, dan itu terserah mereka mau melakukan atau tidak. Gitu. Nah, generasi ini sangat berbeda jauh dengan kedua generasi sebelumnya. Oke, kita selesaikan dulu generasi yang terakhir, barulah kita mencoba untuk membaca secara keseluruhan bagaimana karakteristik dan bagaimana untuk pola komunikasi yang baik dan benar untuk menghubungkan generasi ini, untuk membangun komunikasi yang baik antara generasi ke generasi. Yang terakhir, generasi keempat, yaitu generasi Z atau post millennial atau E-generation. Ya, E-generation itu kelahiran tahun 1995 sampai tahun 2000-an. Nah, mereka ini, kelahiran mereka ini tidak kaget lagi dengan yang namanya teknologi, yang namanya smartphone. Mereka tidak kaget lagi. Bahkan permainan-permainan tradisional itu sudah digantikan dengan smartphone. Mereka lebih suka main di gawai mereka, main di smartphone mereka, gadget mereka, daripada mereka keluar main di luar rumah. Semuanya mereka bisa main di situ. Jadi lahir di era digital membuat generasi ini sangat mudah untuk beradaptasi dengan siapapun. Bahkan situasi apapun mereka mampu untuk beradaptasi. Dengan modal kemampuan beradaptasi, hal ini membuat generasi ini punya pemikiran atau wawasan berpikir yang sangat luas. Bahkan ambisius dalam berkarir dan cenderung berpikir instan. Itulah generasi Z. Selain itu, generasi Z juga merupakan generasi yang haus pengakuan, cinta kebebasan, hargai perbedaan, dan teliti. Jadi itu, karena informasi ini bertebaran di mana-mana. Hal-hal yang pemikiran-pemikiran kuno seperti diskriminasi rasial, cara pemikiran yang kolot, kuno seperti primitif, seperti bodoh, semuanya itu akan hilang. Dengan sendirinya akan hilang. Berkat teknologi informasi, semua kita ini punya kesempatan yang sama. Sudah tidak ada lagi yang namanya bodoh, yang ada yang pintar, tidak ada. Karena kita punya kesempatan yang sama di mana saja. Yang penting terkoneksi internet. Mau di hutan, di belantara mana saja, yang penting terkoneksi internet. Kita bisa belajar. Jadi hal ini membuat semua orang akhirnya saling mengerti informasi. Jadi mungkin kita yang sebagai orang timur yang sering mendapatkan diskriminasi rasial, jangan khawatir, ini suatu hari akan hilang. Karena pemikiran orang-orang akan maju semua. Kita akan saling mengerti, kita akan saling menghargai perbedaan itu. Begitu. Dan dengan informasi yang mudah, dengan akses yang begitu mudah, hal ini menjadi salah satu faktor ya, membuat generasi Z itu berpikir instan. Mereka tidak mau berpikir susah-susah. Cara berpikir mereka hampir sama dengan generasi milenial atau generasi Y. Hampir sama. Hanya saja mereka ini menjadi pengguna natif, menjadi natif digital. Kalau generasi Y, mereka baru masuk ya, mereka bagian daripada itu, tapi mereka tidak terlalu mengerti karena ya, kelahiran teknologi belakangan daripada kelahiran mereka ini. Jadi mereka mungkin tingkatnya SMP, SMA baru mereka pegang. Mereka tahu yang namanya digital atau teknologi itu. Itu pun teman-teman yang di kota. Atau macam kita yang dari kampung ini baru tahun 2015
15-16 ke sini baru kita bisa pegang smartphone, kita bisa mengenali handphone seperti ini. Jadi itu ya, untuk karakteristik generasinya secara lebih detail kita akan melakukan pembacaan secara keseluruhan di video selanjutnya. Tetapi mungkin hari ini mungkin saya berbicara sebatas, mungkin saya lebih menekankan tentang bagaimana pola komunikasi ya antara generasi ini. Saya melihat ini menjadi salah satu faktor, salah satu masalah yang sangat serius di tengah-tengah kita, terutama orang tua dengan anak, atau guru dengan murid, atau pemerintah dengan generasi hari ini. Bagaimana menyikapi generasi hari ini, cara berpikir generasi hari ini. Nah, jadi itu ada 3 ya. Saya mau soroti itu, yang pertama itu soal orang tua. Orang tua hari ini dituntut untuk menjadi natif digital, menjadi pengguna asli, mengerti tentang bagaimana cara penggunaan teknologi yang baik dan benar. Karena dengan begitu Anda bisa untuk mengarahkan anak-anak Anda. Anda bisa untuk mendampingi mereka. Karena mereka tidak bisa terlepas dari teknologi. Mereka harus bersama dengan itu karena semua aktivitas mereka ke depannya akan berbasis digital. Dan mau tidak mau, Anda sebagai orang tua hari ini dituntut untuk harus menggunakan itu dan harus bagaimana mengajarkan itu kepada anak-anak Anda. Untuk anak Anda untuk main HP itu berapa jam, bagaimana untuk menghindar radiasi HP ke mata, atau gangguan dopamin mereka bekerja, seperti mungkin mengakses konten-konten negatif. Ini hal-hal yang harus orang tua harus mengerti. Anda kalau sebagai orang tua harus mengerti bagaimana memberi HP di waktu yang tepat. Jangan sampai bahkan Anda biasakan anak Anda untuk bermain handphone. Atau jangan sampai ketika Anda kumpul keluarga, ada momen-momen keluarga, lalu Anda biarkan anak Anda main handphone. Itu tidak akan membuat rasa memiliki ya, atau sense of belonging antara anak dengan orang tua. Itu tidak ada. Nah, hal kecil-kecil begini harus dijaga. Yang berikut, Anda harus mengerti tentang karakter anak-anak Anda. Jadi orang tua, Anda harus mengerti tentang dunia digital, supaya untuk bagaimana mengarahkan anak-anak Anda untuk menjadi pengguna teknologi yang baik dan benar. Yang berikut, untuk guru-guru. Mungkin di generasi kami, ya kita masih mendengar yang namanya larang menggunakan handphone di sekolah. Itu sangat dilarang waktu itu. Tapi generasi sekarang tidak bisa, harus dibebaskan. Karena apapun aktivitas mereka ada di situ semua. Dan ingat bahwa generasi Z, generasi hari ini, mereka ini untuk sekolah sekarang tidak bisa lagi bagaimana mendidik dengan cara mentransfer ilmu satu arah, tidak bisa. Ini pola ini harus diubah. Bagaimana menjadikan mereka itu sebagai teman diskusi, teman debat. Karena kembali lagi soal yang tadi. Mereka ini, generasi Z ini, generasi yang haus yang namanya pengakuan. Mereka sangat mencintai yang namanya kebebasan. Mereka tidak mau diajarkan. Mereka tidak mau diajarkan. Mereka mau didampingi, dibimbing. Beda ya, mengajarkan dengan mendamping, membimbing beda, membina beda. Jadi orang mengajarkan. Jadi pola-pola lama itu harus kita buang. Kalau tidak, yakin dan percaya, sekolah akan kosong. Jika kita masih mempertahankan tradisi yang lama. Karena ya sekarang ilmu bertaburan di media sosial. Dan anak-anak lebih memilih untuk belajar di luar. Terus yang berikut. Mereka ini juga tidak suka yang namanya diseragamkan ya. Dan mereka tidak mau belajar di ruang yang sempit. Terutama seperti di sekolah, di kampus, mereka tidak mau. Mereka mencintai kebebasan. Mereka mau belajar di mana saja, terserah mereka. Dan kapanpun mereka mau belajar, itu terserah mereka. Nah, ini menjadi karakteristik generasi hari ini, dari generasi milenial sampai generasi Z, sampai generasi yang akan datang. Nah, cara berpikir ini harus diubah. Kalau tidak, sekolah-sekolah, kampus-kampus akan ditutup. Yang berikut untuk pemerintah.
video kemarin saya sudah sampaikan. Tetapi hari ini saya mau tegaskan, untuk membangun generasi milenial, Anda harus mengerti tentang dunianya milenial. Anda tidak bisa secara subjektif menyimpulkan tentang cara berpikir generasi milenial. Tidak bisa. Ini yang sering membuat kita salah mengerti, salah paham generasi milenial. Karena cara berpikir kita beda. Dan bagian ini akan saya berbicara lebih lanjut, akan saya bedah lagi tentang bagaimana kita harus menyikapi generasi milenial. Ini hal yang penting. Karena untuk membangun suatu daerah harus SDM-nya maju. Untuk membangun SDM di era digital, Anda harus punya cara berpikir, cara pandang, dan apapun yang Anda lakukan itu berbasis digital ataupun berkarakter milenial. Saya pikir itu saja beberapa hal yang saya mau sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk Anda yang baru bergabung, untuk memberikan subscribe channel YouTube ini. Dan silahkan berikan komentar jika ada saran dan masukan. Dan silahkan bagikan video ini ke teman-teman atau keluarga yang Anda sayangi supaya ini menjadi informasi atau menjadi ilmu untuk mengedukasi mereka supaya mereka tidak salah dalam mengerti tentang generasi. Saya pikir demikian. Terima kasih. Salam waras.